Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar BAM ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, apa kabar teman-teman soleh-solehah ustazah? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita masuk pada topik materi pengenalan seni tradisional Minangkabau. Itu terdiri dari alat musik tradisional daerah, yang kedua tarian daerah, yang ketiga pakaian daerah. Sebelumnya, silakan teman-teman dengar lagu dari tarian berikut ini ya. Setelah ustazah menampilkan video ini, apakah teman-teman pernah mendengar lagu ini atau menarikan tarian ini dengan lagu seperti ini? Irama ini adalah lagu yang digunakan sebagai pengiring tari. Penari dilengkapi dengan alat musik pukul yaitu gendang. Nama tarinya disebut dengan tari indang. Setelah kita tahu, ternyata tari indang menggunakan alat musik pukul dalam tariannya yang disebut dengan gendang, maka pada hari ini kita akan belajar tentang alat musik di Minangkabau. Sebelum kita mempelajari tentang apa saja alat musik yang ada di Minangkabau, kita harus tahu jenis-jenis alat musik apa saja yang ada di Minangkabau. Pertama, ada jenis alat musik pukul. Yang kedua, ada jenis alat musik tiup. Yang ketiga, ada jenis alat musik gesek. Dan keempat, jenis alat musik petik. 1. Alat musik pukul. Alat musik pukul merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Contoh alat musik pukul yang ada di Minangkabau adalah talempong dan gandang. Talempong merupakan alat musik pukul yang terbuat dari logam campuran. Bentuknya bulat dan pada bagian tengahnya diberi tonjolan. Pemukulnya terbuat dari kayu besar sebesar ibu jari. Talempong ada dua jenis. Yang pertama yaitu talempong dengan model saron dan yang kedua talempong dengan model gambang pada gamelan. Cara memainkan talempong ada dua macam. Pertama, dengan memegang dua talempong di tangan kiri dan pemukul di tangan kanan atau disebut dengan talempong paci. Pemainnya adalah peningkah dan pengiring. Cara yang kedua yaitu dengan meletakkan talempong di atas standar dan memainkannya sebagai pengiring tari atau nyanyian. Contoh alat musik pukul kedua ada gandang. Gandang berbentuk tabung atau silinder. Gandang terbagi dua. Ada gandang dengan kedua permukaannya tertutup dan ada juga gandang dengan satu saja permukaannya yang tertutup. Tutup gandang terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Contoh alat musik gandang yang hanya satu permukaan saja yang ditutup ada indang dan rebana. Perbedaan indang dan rebana adalah indang lebih kecil sedangkan rebana lebih besar. Dan gandang yang ditutup kedua belah permukaannya contohnya adalah tansa. Tansa ukurannya lebih besar, bunyinya lebih keras. Selain contoh-contoh gandang yang tadi, ada juga disebut dengan gandang keling dan gandang tabui. Gandang keling biasanya digunakan untuk mengiringi musik gamai atau gamat, sedangkan gandang tabui biasanya digunakan untuk mengiringi permainan tabui di Pariaman. Selanjutnya, ada alat musik tiup. Alat musik tiup merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contoh alat musik tiup Minangkabau adalah ada saluang dan bansi. Saluang dan bansi merupakan alat musik yang sama-sama ditiup dalam penggunaannya. Dan bentuknya juga hampir sama.
Bedanya, ukurannya lebih kecil. Bansi memiliki 5-6 lubang nada, sedangkan saluang hanya memiliki 4 buah lubang nada saja. Pada bansi, salah satu ujungnya disumbat dengan kayu, yang dimana di tengah-tengah kayu itu dibuat celah, sedangkan pada saluang ujungnya dan pangkalnya terbuka. Cara memainkan alat musik ini juga sama, di mana salung dan bansi sama-sama dimainkan dengan cara ditiup salah satu ujungnya dan lubang nadanya dimainkan dengan jari jemari. Dalam menggunakan kedua alat musik ini, kita tidak boleh meniupnya secara terputus-putus. Jika kita meniup secara terputus-putus, maka tidak akan menghasilkan nada yang indah. Selain saluang dan bansi, alat musik tiup tradisional Minangkabau lainnya ada pupui batang padi. Pupui batang padi terbuat dari batang padi. Ada juga pupui lainnya, seperti pupui yang terbuat dari bulu kecil dan ada juga terbuat dari tanduk kerbau. Pada pupui batang padi, pada bagian ujungnya dililit dengan daun kelapa sehingga menyerupai trompet. Nada yang dihasilkan dengan memainkan jari tangan pada lilitan daun kelapa itu. Selain pupui batang padi, ada pula pupui buluh kecil, di mana tidak menggunakan daun kelapa dalam pembuatannya, melainkan sebuah lubang nada. Selain pupui batang padi dan pupui bulu kecil, ada juga pupui yang terbuat dari tanduk kerbau. Pada zaman dahulu, pupui digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan petani bergotong royong. Selanjutnya, alat musik gesek. Alat musik gesek merupakan alat musik yang penggunaannya digunakan dengan cara digesek. Contohnya pada daerah Minangkabau alat musiknya adalah rabab. Rabab merupakan satu-satunya alat musik gesek di Minangkabau, di mana dibunyikan dengan cara digesek seperti biola. Pemain rabab duduk baselo, tangan kiri memegang tangkai rabab dan tangan kanan menggesek dawai. Rabab sering digunakan untuk mengiringi dendang yang menceritakan suatu kisah atau kaba seperti di daerah pesisir selatan. Selanjutnya, alat musik petik. Alat musik petik merupakan alat musik yang cara penggunaannya dengan cara dipetik. Ada dua alat musik petik di Minangkabau, yaitu kecapi dan gengong. Gambar alat musik kecapi ada di atas, sedangkan gambar yang di bawah adalah gambar alat musik dari gengong. Kecapi bukanlah alat musik Minangkabau, melainkan hasil pengaruh budaya Arab. Tetapi orang Minangkabau sudah lama sekali memainkannya, maka sekarang dianggap sebagai alat musik Minangkabau. Cara memainkannya sama dengan gitar, dimainkan untuk menghibur diri saat senggang. Kecapi terbuat dari bahan kayu yang panjangnya lebih kurang 60 cm. Semakin ke ujung, maka nadanya semakin kecil. Selanjutnya, gengong. Beda gengong dan kecapi adalah gengong terbuat dari karet. Cara memainkannya juga berbeda, yaitu dengan mendekatkannya ke mulut, setelah itu baru dipetik. Kemudian akan terdengar bunyi yang merdu. Mulut berfungsi sebagai pengatur nada. Jadi, antum dapat mencobanya dengan menggunakan karet gelang. Nah, itulah materi kita hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penyampaian Ustazah. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.